Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Vitasari, NIM 2020333711. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggapan saya, respon saya tentang vlog materi dari YouTube Bapak Udin, dosen pengampu mata kuliah sumber dan pendidikan dan pembelajaran pendidikan. Oke. Menurut saya sendiri, materi yang sudah dijelaskan Pak Udin atau Bapak Udin, pengampu dosen sumber dan media pembelajaran, sangatlah jelas sejelas-jelasnya. Materi tersebut dapat saya pahami dan dapat saya uraikan sendiri untuk kedepannya. Dan alhamdulillah sudah paham, dan ada sedikit yang saya kurang paham dan nanti akan saya pertanyakan. Baik, dari yang pertama yaitu yang sudah dijelaskan di YouTube Pak Udin. Yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Pengertian sumber belajar ini yaitu segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah anak didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetisi yang harus dicapainya. Oke. Selanjutnya yaitu segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Baik. Contohnya seperti model media cetak, media audiovisual, kemudian sekitar proses dan sebagainya. Itu ya. Dan selanjutnya ada fungsi utama dari sumber belajar. Fungsi utama ini adalah untuk memperbaiki dan memelihara, juga meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Gitu. Selanjutnya ada beberapa fungsi sumber belajar seperti meningkatkan produktivitas pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Selanjutnya ada kegunaan sumber belajar. Tentunya sumber belajar ini mempunyai manfaat atau penggunaan daya guna gitu. Itu dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa kepada materi pelajaran yang disajikan. Juga ada dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dan dinamis dan menyenangkan. Itu ya. Juga dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Ada juga persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Seperti ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran, ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran, dan ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tuh. Dan selanjutnya ada perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Seperti sumber belajar itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses pembelajaran. Tuh. Contohnya seperti orang adalah guru yang menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya sumber daya pembelajaran. Sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil proses pembelajaran. Contohnya itu mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan dan penataran kepada guru. Selanjutnya juga ada media pembelajaran, yaitu media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Baik. Jenis sumber belajar yaitu dilihat dari segi perencanaannya.
Sumber belajar yang dirancang atau learning records by design, dan juga ada sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu learning records by utilization. Itu ya. Dan jenis sumber belajar secara umum dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama adalah pesan, kedua orang, ketiga bahan, dan keempat peralatan. Dan selanjutnya adalah kriteria memilih sumber belajar. Kriterianya ada umum, yaitu seperti ekonomis dan pengertian murah, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, fleksibel, dan komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Ya. Selanjutnya ada strategi merancang sumber belajar, seperti mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Sumber belajar digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Dan sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada model penggunaan sumber belajar. Yang pertama adalah guru secara penuh atau total teaching. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Baik. Selanjutnya ada sumber-sumber utama, yaitu guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya ada pelengkap atau supplement view. Guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak dari sumber informasi. Satu yang saya kurang pahami dalam pembelajaran sekolah dasar ya, dalam model penggunaan sumber belajar seperti ada guru secara penuh, sumber-sumber utama, dan juga ada pelengkap. Dari ketiganya itu saya bertanya tentang ya model penggunaan yang cocok digunakan untuk proses pembelajaran anak kelas 1 sekolah dasar. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.